أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya mau tanya perihal obat dari yang haram, apakah boleh selama itu untuk pengobatan atau tidak boleh sama sekali? Kalau Bapak Ibu sekalian misalkan ada pilihan yang jelas-jelas halal, mendingan cari yang halal, ya. Tapi kalau seandainya memang kalau tidak pakai obat itu, misalkan bisa mati atau ada kondisi darurat, misalkan contoh begini, contoh, seseorang lagi kejang-kejang misalkan, ya, misalkan seorang lagi kejang-kejang ini misalnya aja, lalu dia saat itu satu-satunya obat yang bisa menghentikan kejangnya tadi dari suatu yang tidak halal, itu darurat, silakan aja, ya. Itu kan urusannya sama life threatening, mengancam jiwa atau mengancam nyawa gitu loh. Tapi kalau masih bisa Anda cari aja yang halal dulu. Karena apa? Karena bukan obat yang menyembuhkan, ya. Pahamilah bahwa faiza maritu fahuwa yashfin, bahwa Allah, jika kita sakit, ya, jika dia sakit maka Allah yang menyembuhkan, bukan obat, bukan tabib, bukan dokter. Kalau Allah sudah berkehendak sembuh, ya sembuh, ya. Dan saya dapatkan banyak orang, Bapak sekalian, ya, mereka bisa sembuh dengan hal yang sangat sederhana dan mudah dan murah ketika apa? Mereka sudah mengikhlaskan diri mereka kepada Allah, mereka sabar, melepaskan semua beban emosinya. Engkau mau kasih apapun terserah ya Allah, udah selesai. Kadang-kadang minum air kelapa, ya tadi kan hamil, contohnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya cari yang halal, ya. Apalagi cuman penyakit yang biasa. Ini misalkan si fulan lah misalkan gitu kan, ada penyakit kulit, ya. Misalkan apa ini? Gatal. Gatal tuh kan gak mengancam jiwa gitu loh. Ya paham ya? Jadi ya sabar aja lah gitu kan, dan banyak sebenarnya, cuman kita belum ketemu aja, ya. Apalagi cuman sekedar gatal doang, ya, misalkan kayak begitu. Selama ini saya sering mengalami mual-mual yang dibarengi dengan sakit kepala, perut sering perih dibarengi dengan sakit dada sebelah kiri. Itu kenapa? Nggak tahu lah saya, memang saya dukun. Kalau tanya kenapa, ya nggak tahu lah, diperiksa lah. Ya, tapi kalau ditanya kira-kira solusinya apa, mungkin saya bisa kasih panduan. Tapi kalau ditanya kenapa, banyak sekali penyebabnya, ya. Asam lambung bisa, yang jelas biasanya sebagian besar penyakit-penyakit seperti ini itu sebagian besar akibat dari masalah di pencernaan. Benerin pencernaan. Ini saya kasih resep sederhana buat bapak ibu yang ada masalah mah. Obat mah itu, ya, sebenarnya simple banget, ya. Kenapa? Karena selama ini kita hanya mengenal orang yang asam lambungnya tinggi, ya kan? Orang mah itu dianggap bisa meratakan asam lambungnya tinggi. Tapi dalam teori yang saya pelajari, konsep keseimbangan yang saya pelajari, ada juga orang yang asam lambungnya rendah. Jadi nggak cocok orang yang asam lambungnya rendah dikasih obat turun asam lambung. Sampai sini paham ya? Nah, maka obatnya apa? Obatnya adalah kasih kebutuhan asam lambungnya dia, atau kebutuhan lambungnya apa. Orang yang asam lambungnya rendah, ya, kecenderungannya bawaannya pengen sering makan, maka banyakin aja sering makan, tapi makan yang bagus yang memberikan keseimbangan ke asam lambung. Salah satu yang bisa saya anjurkan itu untuk orang kayak begini adalah dengan minum air tajin. Air tajin tahu ya? Bukan air cucian beras loh, beras di tanah gitu kan. Nah, itu ibu-ibu tahu lah itu minum tiap hari itu. Nanti kasih garam dikit, ya, kasih madu dikit, minum 3 kali sehari, nanti insya Allah emaknya hilang. Anda boleh tambah lagi dengan apa? Anda boleh tambah lagi dengan kolagen. Kolagen dari mana? Bisa dari rumput laut, atau mungkin bisa dari gamat tripang, ya. Nah, itu tuh kolagennya bisa tuh. Atau kalau yang ada dana lebih, pakai sarang walet, ya, tapi bukan minuman yang kaleng ya, sarang walet beneran. Itu bagus kolagennya. Terus aja nanti lama-lama hilang tuh.
Dan makan yang, jadi kalau orang sakit mah itu, yang bukan mah yang asam lambung tinggi, dan sebagian besar orang sakit lambung itu atau mah itu, yang saya ketahui dan saya pelajari itu sebagian besar bukan karena tinggi tapi karena rendah. Solusinya apa? Sering-sering aja makan, makanya siapin cemilan. Cemilannya apa? Ubi. Itu bukan gorengan. Ubi apa aja? Ya, ubi singkong boleh, cilembu boleh, ubi apalah, ubi jalar boleh, makan aja ubi. Ya, kan ubi itu kan apa namanya, non gluten ya, bukan terigu ya. Seperti, jadi rutinkan itu, ya. Termasuk juga probiotik itu bisa Anda minum, ya. Makan seperti apa? Ya, makanan-makanan yang apa namanya, tidak iritatif ke lambung gitu ya, seperti itu. Nanti pusingnya hilang, mual-mualnya hilang. Ya, garam ini, masya Allah ya. Ini salah satu, kalau boleh saya katakan, luar biasa efeknya loh. Ya, saya tidak tahu riwayat hadisnya, tapi dalam beberapa riwayat hadis katanya, entah lemah, entah palsu, saya nggak tahu. Tapi benar memang kalau kita ada masalah enzim itu, atau mungkin di pencernaan atau di mulut kita, itu kita disuruh ngemut garam kan. Ya. Termasuk juga kalau Anda lagi olahraga gitu kan, sebelum olahraga air putih kayak begini nih, ini kan air putih tadi saya campurkan ini kan, saya campurkan garam sedikit, itu the josh-nya luar biasa. Ini air kelapa nih buat MC. Udah sejam ya, itu diminum tuh, bagus ya. ولئن كفرتم إن عذاب